Malam itu, pukul 23 tepat, Dani memulai perjalanan dari depo kayu di Lampung menuju tujuan akhirnya di Sumatera Utara. Ia sudah bertahun-tahun menjadi sopir truk pengangkut kayu, namun setiap kali harus melintasi jalan lintas Sumatera, perasaan tak nyaman selalu muncul. Jalan ini bukan hanya terkenal karena tikungan tajam dan gelapnya malam, tapi juga cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan sopir. Banyak yang mengatakan, jika memasuki kawasan Bukit Barisan pada malam hari, ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai di kegelapan. Dani berusaha mengusir perasaan itu. Hanya cerita kosong, pikirnya sambil mengecek sekali lagi lampu truknya. Jalanan begitu sepi, hanya ada suara angin dan deru mesin yang memecah keheningan. Sebelum memulai perjalanan, Dani sempat meminum segelas kopi hitam pekat yang ia beli dari warung pinggir jalan. Harapannya, kopi itu akan membuatnya tetap terjaga di tengah malam yang sunyi. Namun, rasa pahit kopi tak bisa menghapus kekhawatiran yang diam-diam merayap di benaknya. Saat memasuki kilometer awal kawasan hutan, hawa dingin mulai terasa menusuk. Dani menyalakan AC di dalam kabin untuk mengurangi embun yang mulai menutupi kaca depan. Di luar, pemandangan hanya dipenuhi bayangan pohon-pohon besar yang tampak seperti raksasa dalam gelap. Udara malam semakin dingin, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Dani melirik jam di dashboard, waktu berjalan lambat, dan jalan yang ia tempuh masih panjang. Ia menghela napas panjang dan menatap lurus ke depan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terasa. Mesin truk yang sebelumnya bekerja dengan mulus tiba-tiba tersendat-sendat, seperti kehabisan tenaga. Dani mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma masalah kecil, katanya dalam hati sambil mencari tempat untuk menepi. Ia berhenti di pinggir jalan, turun dari kabin, dan membuka kap mesin. Suara jangkrik mendominasi malam. Saat memeriksa mesin, ia menyadari tak ada masalah yang terlihat. Oli cukup, kabel-kabel tersambung dengan baik, dan radiator dalam kondisi prima. Tapi, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Ketika ia menutup kap mesin, Dani merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia memutar kepalanya ke kanan, lalu ke kiri, tapi tak ada apa-apa selain gelap dan bayangan pohon. Mungkin cuma perasaanku saja, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, langkah kakinya terasa berat saat ia kembali ke kabin. Saat duduk di kursi kemudi, Dani melirik kaca spion. Bayangan dirinya terlihat, tapi ia merasa ada sesuatu di belakang. Dengan cepat, ia memutar tubuhnya, namun yang ada hanyalah kursi kosong di belakang kabin. Dani menyalakan kembali mesin truk dan melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia merasa seperti ada yang berbeda dengan atmosfer di sekitarnya. Lampu truk menyinari jalan, namun bayangan-bayangan dari pepohonan di tepi jalan tampak lebih hidup, seperti bergerak mengikuti kendaraan. Hawa dingin semakin menusuk, dan keringat dingin mulai membasahi punggung Dani. Ia menyalakan radio untuk mencari hiburan, namun alih-alih lagu atau suara penyiar, yang terdengar adalah suara berdesis, diikuti suara tawa kecil yang samar. Apa-apaan ini? Dani mematikan radio dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba fokus pada jalan, tapi matanya menangkap sesuatu. Di kejauhan, ada bayangan putih berdiri di tengah jalan. Dani mengurangi kecepatan, lampu truk menyinari sosok itu. Seorang wanita dengan gaun putih panjang, rambut hitam lebat menutupi wajahnya, berdiri tanpa bergerak. Dani merasa merinding, tapi ia juga tak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa wanita itu membutuhkan bantuan. "Mbak, mau kemana?" Tanyanya dengan suara bergetar sambil membuka kaca jendela. Namun,
wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah jalan yang gelap di depan. Dani terdiam sejenak, rasa takut dan penasaran bercampur dalam pikirannya. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun saat ia melirik kaca spion, wanita itu sudah menghilang begitu saja. Dani semakin yakin, malam ini tidak akan menjadi malam biasa. Suasana di dalam kabin semakin mencekam. Dani merasa seperti ada yang mengikuti truknya, tapi ia tak berani melihat kaca spion lagi. Hawa dingin kini terasa seperti menembus kulit, membuat tubuhnya menggigil. Ia mulai membaca doa dalam hati, berharap perlindungan dari hal-hal yang tak terlihat. Namun, di tengah konsentrasi membaca doa, ia mendengar suara aneh dari bak truk. Suara itu seperti langkah kaki yang ringan namun terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Tidak mungkin ada orang di bak, pikir Dani sambil menguatkan diri untuk tidak panik. Namun, suara itu terus terdengar, seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di atas kayu yang ia bawa. Dani mencoba fokus pada jalan, tapi rasa takut membuat tangannya gemetar. Ia tahu, sesuatu sedang menguji keberaniannya malam itu. Ketegangan semakin memuncak ketika suara langkah itu berhenti mendadak. Diam-diam Dani berharap apapun yang ada di luar sana telah pergi. Namun, saat ia mencoba bernapas lega, suara ketukan keras di pintu kabin membuatnya hampir melompat dari tempat duduk. Dani menoleh dengan tergesa-gesa, tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya kegelapan yang menyelimuti malam. "Astagfirullah, apa ini?" bisiknya dengan suara gemetar. Ia mulai merapal doa lebih keras, berharap bisa menemukan ketenangan. Namun, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan berulang-ulang. Dani tahu ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Dengan keberanian yang tersisa, ia membuka sedikit jendela kabin, mencoba mengintip keluar. Hanya bayangan pohon-pohon besar yang terlihat, melambai pelan karena tiupan angin. Tapi, di antara keremangan itu, ia melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan yang tak beraturan meluncur cepat ke arah belakang truk. Dani buru-buru menutup jendela, merasa tubuhnya semakin lemas. Dalam kepanikan, Dani meraih telepon genggamnya untuk menghubungi teman sesama sopir. Namun, sinyal hilang total. Layar ponselnya hanya menampilkan tulisan "No Signal" berwarna merah. Ia menaruh kembali telepon itu di dashboard, mencoba berpikir jernih. "Aku harus segera keluar dari jalan ini." Pikirnya. Dengan tangan yang gemetar, ia menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa segera menjauh dari area tersebut. Mesin truk meraung, roda-roda besar menggulung aspal dengan cepat. Namun, jalan di depannya tiba-tiba terasa seperti memanjang tanpa ujung. Hutan yang gelap terlihat sama di kiri dan kanan, seolah-olah ia mengemudi di tempat yang sama berulang kali. Rasa putus asa mulai menguasai Dani. "Ya Allah, tunjukkan jalan keluar." Ucapnya pelan dengan air mata yang mulai mengalir. Namun, di tengah keputusasaannya, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di depan, tepat di tengah jalan, sosok wanita berbaju putih itu muncul lagi. Namun kali ini, wajahnya terlihat jelas. Pucat, dengan mata hitam besar yang menatap tajam ke arahnya. Dani merasa tubuhnya membeku. Kakinya tak mampu menginjak rem, dan truk terus melaju mendekati sosok tersebut. "Tolong!" jerit Dani dalam hati, namun mulutnya tak mampu mengeluarkan suara. Saat truk nyaris menabrak, wanita itu menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Dani merasa dadanya sesak. Napasnya terengah-engah di tengah rasa ngeri yang terus menggempur.
Namun, ia tak punya pilihan selain terus maju. Ia memutuskan untuk membaca lebih banyak doa dalam hati, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Di tengah kebingungan, pandangannya tertuju pada sesuatu di kejauhan, sebuah titik cahaya kecil, tampak seperti lampu kendaraan. Akhirnya ada orang. Harapnya dengan penuh rasa lega, namun ia juga tetap waspada. Truknya melaju lebih dekat ke titik cahaya itu. Namun, saat ia nyaris sampai, cahaya itu berubah menjadi obor yang menyala terang, dipegang oleh sosok tinggi besar dengan wajah yang tak jelas. Dani memijak rem dengan keras, roda truk mengerem mendadak, menciptakan suara decitan panjang yang menggema di malam sunyi. Sosok itu tetap diam di tempat, hanya obor yang berkedip-kedip di tangannya. Siapa itu? Apa maunya? Pikir Dani dengan panik. Ia mencoba memundurkan truknya perlahan, namun mesinnya tiba-tiba mati. Truk besar itu berhenti total, dan malam menjadi semakin hening. Dani merasa keringatnya mengucur deras. Dalam diam, ia menyaksikan sosok itu berjalan mendekat dengan langkah berat namun pasti. Obor yang dibawa menerangi wajahnya yang penuh luka, matanya yang memerah, dan senyum lebar yang terkesan tidak wajar. Dani hampir kehilangan kendali dirinya. "Pergi! Jangan mendekat!" teriak Dani sambil mencoba menghidupkan kembali mesin truknya. Namun, usahanya sia-sia. Sosok itu kini sudah berada di sisi pintu kabin. Dengan suara berat, sosok itu berkata, "Kamu membawa sesuatu yang bukan milikmu." Dani merasa bingung. Apa yang dimaksud oleh makhluk itu? Ia hanya membawa kayu-kayu yang sudah dimuat dari depo, sesuai pesanan pelanggan. Sosok itu tertawa pelan, suaranya bergema seperti di dalam gua. "Kayu-kayu itu milik kami." Ujarnya sambil menunjuk ke arah bak truk. Seketika Dani teringat, beberapa sopir lain pernah bercerita tentang kayu yang diambil dari kawasan tertentu yang dianggap keramat. Mereka mengatakan bahwa mengambil kayu dari sana berarti mengundang murka penghuni gaib hutan tersebut. Dani merasa lututnya lemas, namun ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Terhimpit rasa takut dan bingung, Dani mencoba mencari jalan keluar. Dengan sisa keberanian, ia berteriak, "Saya hanya mengantarkan kayu ini. Saya tidak tahu apa-apa." Suaranya menggema di malam yang hening, namun sosok itu hanya berdiri diam sambil terus menatapnya. Obor di tangannya berkobar semakin besar, menerangi wajahnya yang penuh dengan kemarahan. "Ini adalah peringatan," kata sosok itu dengan suara yang mengguncang hati Dani. Sosok tersebut mengayunkan obornya ke arah truk, namun api tersebut tidak membakar kendaraan, melainkan memunculkan bayangan hitam yang melingkari truk seperti kabut tebal. Dani merasakan kepanikan yang semakin besar, tubuhnya menggigil karena hawa dingin yang tak biasa mulai menyelimutinya. Ketika bayangan hitam itu semakin pekat, Dani mendengar suara dari dalam hatinya, seperti bisikan yang lembut namun tegas. "Berdoalah dengan sungguh-sungguh." Ia pun memejamkan mata dan mulai membaca doa-doa yang ia hafal, meresapi setiap kata dengan sepenuh hati. Di tengah doa yang ia lantunkan, ia mendengar suara raungan keras, seperti makhluk besar yang sedang kesakitan. Dani tetap fokus pada doanya, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Perlahan, bayangan hitam tersebut mulai memudar, dan sosok besar dengan obor itu juga menghilang seperti asap yang ditiup angin. Dani membuka matanya, dan malam yang sunyi kembali terasa seperti biasa. Udara dingin yang menusuk perlahan menghangat, dan suara jangkrik kembali terdengar. Ia menghela napas panjang, merasakan kelegaan yang luar biasa. Mesin truknya tiba-tiba menyala kembali,
seolah-olah tidak pernah mengalami kerusakan. Dengan tangan yang masih gemetar, Dani melanjutkan perjalanan. Ia tahu pengalaman ini akan menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Saat pagi mulai menyingsing dan cahaya matahari menyapu jalan lintas Sumatera, Dani merasa seperti telah melewati sebuah ujian besar. Ia berjanji dalam hati untuk lebih menghormati alam dan segala isinya, serta tidak pernah lagi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Baginya, malam itu adalah peringatan dari Sang Maha Kuasa bahwa manusia harus selalu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib.